Bulan Ramadan, bulan yang insya Allah bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya. Bulan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat rahimnya, dan bulan maghfirah, yaitu bulan ampunan. Kenapa kita harus mempelajari fikih? Karena di bulan Ramadan ini selain kita menahan lapar haus, kita juga perlu mempelajari apa saja hal-hal yang berkaitan dengan puasa, apa saja yang membatalkannya, bagaimana hukum puasa bagi orang yang hamil dan menyusui, bagi orang yang haid, bagi orang yang melahirkan. Di surat Al-Baqarah disebutkan bahwasanya tentang kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan, yaitu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah di surat Al-Baqarah ayat 283 ya. Di situ sudah tertulis bahwasanya diwajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan agar kamu termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Mempelajari ilmu fikih sendiri wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah, hukumnya wajib. Nah, kalau misalkan ada beberapa fikih yang misalkan fikih darah, itu hukumnya bagi laki-laki fardu kifayah, seperti hukum sholat jenazah. Akan tetapi kalau fikih dalam lingkup syariat keseluruhan itu wajib hukumnya dipelajari oleh muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Fikih wanita di bulan Ramadan. Sebenarnya ini tidak hanya semua untuk wanita, ada juga untuk bapak-bapak, karena di sini ada pengertian tentang hukum atau kafarat bersenggama, mengeluarkan mani, nah seperti itu. Pengertian puasa sendiri menurut agama adalah menahan diri. Nah, di sini bisa difoto ataupun dicatat ya, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Atau dalam bahasa Arab adalah al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Mulai dari terbitnya fajar shodiq, yaitu sudah masuk waktu subuh, hingga terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Jadi menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa tersebut hanya dalam beberapa jam saja. Kalau di Indonesia berapa jam? 8 ya, kurang lebih 8 ya. Dari jam 4:30 sampai 5:30 biasanya. Kalau di Mesir nanti 11 jam. 4:30 sampai jam 6 lebih ya. 13 jam. Di Indonesia 13. 5:30 itu Berapa jam? 5:30. Ya 13 jam. Sekarang 13 jam. 13 jam. Kalau di Mesir 16 jam. Dari jam 3 sudah subuh, nanti maghribnya jam 7. Nanti isyanya jam 9 malam. Selesai tarawih jam 12 malam. Kalau di Mesir, jadi nanti pulang sholat tarawih, biasanya kita langsung sahur. Terus tidurnya setelah subuh. Karena nanggung bentar lagi sholat subuh. Nah, ini tentang puasa. Ada 9 macam atau 9 hal-hal yang bisa membatalkan puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa Ramadan. Nah, yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang. Itu ada apa saja Bu? Kalau lubang kita, mulut ya. Mulut, hidung, telinga, terus lubang kemaluan depan dan lubang kemaluan belakang atau alat buang air besar. Nah ini, jadi 5. Ini baru penjelasan nomor 1. Jadi di nomor 1 hal-hal yang bisa membatalkan puasa ada 9, yaitu jika ada 5 lubang ini kemasukan sesuatu maka bisa membatalkan puasa. Nanti penjelasannya saya jabarkan ya, mulut, hidung, telinga, jalan depan dan jalan belakang atau alat kemaluan depan dan dubur. Sudah dicatat ini? Ya.
Diraba sendiri dari mulut ke hidung, terus ke samping ya, kedua telinga, terus ke bawah ke alat kemaluan depan dan dubur atau alat kemaluan belakang, alat buang air besar dan alat buang air kecil. Nah, nanti penjelasannya di mulut itu yang membatalkan jika tertelan. Jadi bukannya terus kita masukin tangan batal, tidak. Atau kita berkumur ketika berwudu batal, tidak. Kalau berkumur airnya tertelan maka batal. Seperti itu. Ya, mencicipi masakan nanti ada sendiri penjelasannya, belum sampai di situ. Ya, ini sudah ya? Sudah. Nanti insya Allah kita ulangi. Nah, ini mulut Bu, mulut ya. Penjelasan di lubang mulut. Di lubang mulut ini ada apa saja Bu? Ada air ya, mengandung air ludah. Nah, jadi ludah yang ada di sekitar mulut ini jika tertelan itu tidak batal, karena memang dia sudah fitrahnya seperti itu. Karena mulut kita selalu mengeluarkan air liur. Ludah itu jika tertelan tidak membatalkan puasa, ada 3 syaratnya. Ya, ada 3 syarat ludah yang tidak membatalkan jika tertelan. Yang pertama, ludah itu masih ludah kita sendiri. Ya, ludah kita sendiri. Ya. Mohon maaf karena ini sudah menikah semua ya. Jadi misalkan, mohon maaf, suami istri berciuman. Nah, lalu dari suami ludahnya masuk ke mulut kita terus tertelan, maka batal. Atau misalkan ibu-ibu gendong cucu terus nyium mulutnya bayi, nah air liurnya nyembur ke kita. Nah, kalau tertelan batal, tapi kalau tidak tertelan tidak membatalkan. Selanjutnya ludah yang syarat yang kedua, ludah itu tidak tercampur dengan benda-benda seperti makanan, permen, es krim, atau makanan yang masih tersisa di sekitar mulut. Nah, biasanya kalau misalkan ibu-ibu sahur, selesai sahur masih ada nyelip nasi atau daging atau jagung atau sayuran yang menyelip di gigi. Nah, maka itu batal kalau tertelan. Nah, jadi ludah yang tercampur dengan makanan-makanan yang seperti permen, ada sisa es krim, lagi makan es krim, azan subuh. Nah, cairan es krim masih ada di mulut. Jika tertelan maka batal. Seperti itu. Dan ludah kita, mohon maaf, masih berada di dalam mulut. Jadi mohon maaf, bukan ludah yang sudah dikeluarkan terus ditelan, bukan. Jadi ludah itu belum keluar dari area mulut ya. Nah, bagaimana jika ada sisa makanan di dalam mulut kita? Nah, terkadang kita misalkan selesai sahur ya, belum sempat gosok gigi, sholat subuh. Nah, nanti pas sholat subuh ngeraba ternyata ada selilitan daging atau nasi. Nah, itu bagaimana? Yang pertama, jika sisa makanan di mulut itu bercampur dengan ludah kita sendiri dan susah untuk dipisahkan dengan ludah, jika tertelan tidak batal. Jadi kalau misalkan ada sisa nggak sengaja, misalkan kita merasakan ada manis-manis di ludah ya, misalkan ada sisa rasa manis dari air sirup saat bersahur atau saat minum teh, masih ada sisa manis-manis di mulut. Kalau misalkan tertelan itu tidak membatalkan, karena itu tidak bisa dipisahkan antara ludah kita sendiri dengan rasa itu sendiri. Tapi kalau misalkan ibu-ibu ragu, boleh diludahkan, masih ada rasa manis di mulut, maka boleh kita ludahkan. Tetapi jika misalkan nggak sengaja tertelan dan memang itu tidak bisa dipisahkan dengan ludah, maka tidak membatalkan puasa. Misalnya orang yang sahur, lalu dia setelah sahur tidur dan tidak sempat kita berkumur ataupun bergosok gigi. Nah, dia ragu apakah
sepertinya masih ada sisa makanan di mulut seperti itu. Nah, kalau misalkan tiba-tiba tertelan, terus dia tidak sempat membedakan mana makanan, mana rasa, mana ludah, terus tertelan, maka tidak membatalkan. Nah, misalkan lagi tidur, terus ketelan gitu, kok rasanya manis ya gitu. Nah, itu tidak membatalkan. Kalau misalkan memang dia bukan zat yang mudah dipisahkan dengan ludah sendiri. Namun jika misalkan masih bisa kita bedakan mana ludah, mana makanan. Misalkan ada sisa 1 butir nasi, terus bercampur dengan ludah, terus disengaja kita kunyah, terus kita telan, maka itu yang membatalkan. Seperti itu. Seperti sisa makanan, ada biji-bijian atau sisa nasi. Nah, itu kalau misalkan terkunyah terus tertelan, maka membatalkan puasa. Nah, bagaimana caranya agar tidak terjadi seperti itu? Bisa kita setelah sahur kita gosok gigi, Bu. Gosok gigi agar sisa makanan itu tidak tersisa di gigi. Misalkan lagi sholat subuh ternyata ada sisa nasi, nah itu jangan ditelan, lebih baik dibuang. Nah, ini pertanyaan Ibu, bagaimana jika mencicipi masakan? Nah, itu kalau mencicipi masakan asal tidak sampai tertelan, hukumnya mubah. Mubah artinya diperbolehkan, ibahah artinya diperbolehkan. Ketika misalkan ibu masak, terus pengen mencicipi masakan untuk ini rasanya keasinan atau hambar ya, nah itu boleh ibu-ibu icipin, terus setelah itu ibu ludahkan dan berkumur. Jadi setelah mencicipi masakan itu sebaiknya kita kumur agar jangan ada sisa di mulut yang tertelan seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang bertugas sebagai juru masak ataupun juru catering atau untuk masakan rumah sendiri pun itu masih diperbolehkan selama mencicipinya sedikit dan tidak sampai ditelan seperti itu. Dengan catatan tidak boleh ditelan. Nah, sekarang ini masih kita membahas nomor satu yang membatalkan ya. Ya. Yang tadi sudah paham Ibu? Ya, kalau misalkan bagaimana hukumnya kalau odol ya? Odol. Jadi memasukkan makanan ke dalam mulut itu hukumnya makruh ketika bulan puasa. Ya, baik itu odol, baik itu kita masukin jari kita ke mulut, baik itu kita misalkan ngunyah-ngunyah sesuatu yang padat, misalkan ngunyah pulpen. Nah, itu makruh ketika bulan puasa. Ya, obat kumur juga sama. Obat kumur, odol itu kalau misalkan kita masih bulan puasa itu hukumnya makruh. Nah, makanya kalau misalkan ibu-ibu pengen gosok gigi di bulan puasa itu bisa tanpa odol, tanpa pasta gigi. Misalkan hanya pakai sikat aja atau pakai siwak ya. Siwak. Karena apa? Nabi sudah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, ma'a kulli shalah. Kalau misalkan memang itu tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap sholat. Nah, jadi perintah bersiwak itu juga diperintahkan setiap kita akan melakukan sholat. Tetapi siwaknya di sini tidak memakai pasta gigi. Ya, siwaknya hanya sebatas kayu siwak itu, seperti itu. Jadi misalkan ibu sudah terbiasa bersiwak sebelum sholat, nanti sholat duhur ibu-ibu sikatan pakai siwak, nanti sholat asar juga, maghrib sampai dengan nanti baru maghrib ibu-ibu boleh sikat gigi pakai odol, seperti itu. Katanya kalau masukin ke mulut benda padat kan masuk. Kenapa? Masukin benda ke mulut kan juga masuk. Kalau misalkan yang masukin tapi untuk dikunyah atau dimainin gitu, dijilat-jilat atau di ini gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita hanya menggosok gigi kita pakai siwak sebatas
itu hanya di area gigi, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau siwaknya terus kita kunyah-kunyah, kita jilat-jilat, nah itu yang makruh. Sama misalkan ibu-ibu pengen apa ya, misalkan roti, ibu masukin ke mulut, hanya pengen mencicipi rasanya ketika bulan puasa. Setelah itu ibu ludahkan lagi, misalkan ibu lepeh lagi rotinya, itu hukumnya makruh. Tidak membatalkan puasa, tetapi makruh, seperti itu. Makruh itu artinya karohah, sesuatu yang dibenci. Ya, jadi sebaiknya kita tinggalkan. Hukum makruh sendiri apa? Jika dikerjakan tidak berdosa, tetapi tidak berpahala. Jika ditinggalkan maka berpahala, seperti itu. Nanti kalau misalkan ibu-ibu pengen sikat gigi pakai odol, bisa sebelum sahur. Maksudnya sebelum imsak atau sebelum azan. Saat imsak masih diperbolehkan. Jadi selama belum azan ibu-ibu gosok gigi pakai odol. Nanti siang-siang ibu-ibu cukup kumur-kumur saja. Setelah itu nanti kita gosok giginya lagi di saat setelah buka puasa. Nah seperti itu. Karena itu bukan sesuatu yang urgen ya Bu ya, bukan yang urgen. Bagaimana dengan obat kumur? Obat kumur sendiri sama seperti hukumnya odol. Nah, karena dia mengandung rasa seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita memainkan mulut kita pakai pulpen itu, kalau misalkan ditakutkan nanti ada partikel-partikel kecil plastik dari pulpen itu yang masuk ke mulut ya. Biasanya kita anak sekolah ngemut-ngemut pulpen sampai dengan grepes itu, nanti takutnya ada partikel yang masuk seperti itu. Bagaimana jika hukum berwudu? Berwudu kan berkumur ya. Nah, karena berwudu itu termasuk dalam rukun sunnah wudu, berkumur itu dalam rukun sunnah wudu, maka di bulan Ramadan diperbolehkan kita berwudu dengan berkumur. Nah, asalkan air kumurannya ya tidak ditelan, jangan separuh ditelan, separuh dikeluarkan seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan saya nggak mau kumur ketika bulan Ramadan? Nggak apa-apa, karena itu sunnah. Ya, berkumur itu hukumnya sunnah seperti itu. Lalu ini hidung ya Bu ya. Nah hidung sama. Kalau misalkan kita bulan puasa, terus kita kan biasanya ibu-ibu kalau berwudu menghirup ya, menghirup air terus dimasukkan ke hidung, terus kita keluarkan lagi ya, istinsyak itu ya. Nah itu kalau misalkan di bulan Ramadan itu sebaiknya tidak perlu ibu hirup ya kalau di bulan Ramadan. Jadi kalau misalkan di bulan selain Ramadan boleh kita hirup terus kita keluarkan. Kalau misalkan di bulan Ramadan ditakutkan nanti ketika ibu hirup air itu masuk ke bagian area ujung atas hidung. Nah ini batasannya dekat mata. Nah ini ibu-ibu bisa raba ya. Di sini ada tulang rahang atas. Ini batasan jika masuk sampai sini air ataupun benda apapun, maka ini batasan yang membatalkan. Nah, jadi batasan dalam hidung adalah bagian yang jika kita memasukkan air maka akan terasa panas atau tersengat. Ya, coba ibu misalkan hirup air sampai ujung sini ada rasa perih ya. Nah, itu bagian yang batasan yang membatalkan puasa. Asalkan ibu-ibu tidak sampai ke ujung sini pengen menghirup air terus ibu keluarkan lagi, selama belum sampai ujung atas batasan hidung paling atas ini masih diperbolehkan. Atau misalkan ibu membersihkan kotoran hidung ya pakai jari kelingking. Nah itu jangan dalam-dalam. Nah jadi ujung-ujungnya saja. Nah itu. Atau misalkan ibu pengen membersihkan sesuatu di hidung pakai cotton bud, nah itu juga jangan sampai terlalu masuk.
Karena itulah batas dalam yang jika kita memasukkan sesuatu ke tempat tersebut akan membatalkan puasa kita. Nah, yaitu hidung bagian atas yang mendekati mata kita. Nah ini bisa diraba ya. Ini nanti kalau misalkan lagi puasa kelupaan ngirup air, nah selama ibu merasakan aman-aman saja, tidak sampai ke tidak ada rasa tersengat, itu masih dimaafkan, masih diperbolehkan seperti itu. Adapun bagaimana jika hidung itu di bagian bawah ya? Nah, kalau hidung bagian bawah ini kan ada lubangnya 2 ya Bu ya. Nah, hidung bagian bawah itu sesuatu hidung yang masih bisa kita lubangnya masih bisa kita jangkau dengan jari. Nah ini jari kelingking. Ini biasanya kita kalau misalkan maaf ngupil ya atau buang kotoran atau ngambil kotoran itu kan biasanya kita pakai jari kelingking. Nah itu batasan biasanya kelingking itu hanya bisa masuk sampai batas sini saja, tidak bisa sampai ke dalam banget seperti ini. Nah, jadi itu tidak membatalkan puasa asal tidak sampai ke bagian atas seperti itu. Obat tetes hidung, misalkan ada orang sakit, mohon maaf harus ditetesi hidungnya ya, misalkan sakit di sini pernapasan atau apa. Nah, itu bagaimana jika misalkan dia masih puasa dan harus meneteskan ke hidung seperti itu. Nah, itu karena di sini sudah dijelaskan bahwasanya masukkan sesuatu ke batas dalam bagian atas hidung membatalkan, maka kalau tetes hidung termasuk batal seperti itu. Tapi kalau misalkan dia memang sakit tidak bisa ditahan, dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan di hari yang ketika itu dia sakit. Nah, nanti dia bisa mengganti puasanya di bulan lain. Ya seperti itu, dikodok ya, dikodok puasanya. Sampai hidung masih ada pertanyaan Bu? Hidung ya. Kalau kita lagi memasak pada puasa, aromanya itu masuk ke hidung gitu. Oh ya, kalau aroma itu kan udara ya, udara itu tidak apa-apa. Itu seperti halnya kita bernafas. Coba Ibu bernafas. Nah, ada udara dari kipas angin terhirup. Nah, ada udara dari dapur, bau kolaknya terhirup. Nah, itu tidak batal. Ya. Sedotan. Ya. Oh, fix ya. Kalau fix tidak apa-apa Ibu. Ya, misalkan Ibu lagi pilek ya, flu di bulan Ramadan, terus pengen menghirup balsem. Asalkan fixnya tidak Ibu masukkan sampai atas ini. Tapi kalau fixnya misalkan ibu-ibu masukkan sampai ujung sini saja tidak apa-apa. Ya. Atau misalkan ibu-ibu takut nanti fixnya kebablasan sampai atas, itu sebaiknya di ujung dihirup saja. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan kemasukan sesuatu itu sesuatu yang benda cair ataupun padat yang nyata, bukan udara. Kalau udara misalkan ada aroma bau sampah terhirup sampai atas itu ya. Jadi kalau suntik itu tidak membatalkan, tetapi kalau infus, nah karena di situ ada mengandung makanan yang bisa menambah energi, mengenyangkan, menambah cairan tubuh, maka membatalkan. Jadi kalau misalkan qadarullah ada yang sakit di bulan Ramadan, ya sebaiknya tidak usah berpuasa, walaupun secara fisik dia mungkin saya kuat kok lah, tapi kamu diinfus. Nah, infusmu itu yang bisa airnya masuk ke dalam ini membatalkan. Tapi kalau ibu-ibu bulan Ramadan pengen umroh, nah suntik vaksin itu insya Allah tidak membatalkan, karena hanya sebatas sedikit dan itu tidak menambah energi atau menambah cairan tubuh seperti itu. Ya. Ini kalau kita Alhamdulillah. pas Ramadan itu sakit gigi, ya kita keperiksa gigi, kita disemprot air. Ya, jadi kalau misalkan bagaimana hukumnya jika cabut gigi misalkan ya, cabut gigi di bulan Ramadan, cabut gigi di mana? Astagfirullah. Cabut gigi di bulan Ramadan itu hukumnya diperbolehkan asalkan
tidak sampai tertelan darahnya, baik itu apa? Ya, air kumurannya seperti itu. Jadi kalau misalkan ibu pengen cabut gigi, dijadwalkan cabut giginya di bulan Ramadan kedua. Nah itu sebenarnya asalkan tidak sampai tertelan, takutnya darahnya tertelan, maka ibu boleh menganggap ibu sakit, dihukumi seperti orang sakit, boleh tidak puasa. Tetapi kalau misalkan ibu kuat puasa, maka boleh cabut gigi di bulan Ramadan. Asalkan hati-hati darahnya, air ludah yang bercampur dengan darah ataupun dengan obat kumurnya jangan sampai tertelan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada jadwal lain selain bulan Ramadan, lebih baik kita cari jadwal lain saja. Ya atau malam boleh seperti itu ya. Karena kan ibu setelah cabut gigi harus apa? Harus minum obat. Ya obat apa? Ya paracetamol. Nanti kalau misalkan habis cabut gigi, obat biusnya habis, kesakitan sampai maghrib kan kasihan darahnya. Jadi kalau misalkan cabut gigi yang mengharuskan di bulan Ramadan, ibu boleh ambil pendapat orang sakit, boleh membatalkan puasa. Ya. Au maridan au kana ala safarin faqidatu min ayyamin ukhra. Jadi kalau misalkan ibu lagi sakit, lagi safar, perjalanan jauh, tidak kuat berpuasa, maka boleh membatalkan puasa dan mengganti di ayyamin ukhra, di hari yang lain. Selanjutnya telinga. Nah, lubang telinga. Ini ada lubang ya Bu ya. Ada caranya gimana? Ya. Telinga ini kemarin memang ada beberapa pendapat yang saya baca. Bagaimana obat tetes telinga? Ya, ada ya, kalau ada orang yang mempunyai kotoran hidung yang keras harus ditetesin telinga ya. Bagaimana obat tetes telinga? Kalau sebenarnya telinga itu jika kemasukan sesuatu di area yang melebihi kelingking yang bisa dijangkau oleh kelingking. Misalkan kelingking kita paling mentok masuk ke telinga sampai sini ya Bu ya. Nah, ibu masukin katembat sampai dalam banget. Atau misalkan ibu-ibu kemasukan air saat keramas gitu sampai dalam, nah itu membatalkan puasa ya. Kalau misalkan bulan Ramadan terus qadarullah ada yang sakit telinga dan dia harus ditetes telinganya, bagaimana? Dia boleh ambil pendapat selain mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu kemasukan sesuatu di dalam telinga bagian dalam itu membatalkan puasa. Nah, tetapi mazhab Imam Ghazali kan juga bermadzhab Syafi'i. Nah, menurut Imam Ghazali itu tidak membatalkan jika tetes telinga. Jadi kalau ibu buka YouTube Ustadz Abdul Somad itu dia akan mengatakan tidak batal tetes telinga. Nah, tapi kalau misalkan dalam mazhab Syafi'i yang dikokohkan, yang lebih kuat pendapatnya itu membatalkan puasa. Nah, jadi kalau misalkan ada orang sakit harus tetes telinga, dia boleh ambil ketika itu dia ambil pendapat yang tidak membatalkan. Nanti ketika dia sudah sembuh sakit telinganya, bisa kembali ke mazhab Syafi'i yang membatalkan. Bagaimana kalau keramas, berenang? Sebenarnya kalau keramas itu saya sudah nyoba keramas berkali-kali, alhamdulillah tidak kemasukan air. Nah, jadi asal keramasnya itu ibu-ibu pelan aja, nyiramnya pelan, itu insya Allah air tidak masuk ke telinga. Nah, kalau berenang itu sebenarnya di bulan Ramadan tuh nggak apa-apa. Tetapi yang ditakutkan ada air ya, air yang terminum atau air yang masuk ke dalam telinga. Maka sebaiknya ketika bulan Ramadan di siang hari tidak usah berenang seperti itu. Nah, seperti itu. Karena sering namanya berenang itu saya aja sendiri sering kemasukan air ketika berenang di hidung ya ataupun di telinga. Nanti masalahnya takutnya air yang di dalam kolam renang itu bisa masuk ke hidung,
ke mulut ataupun ke telinga kita seperti itu. Nah, ini telinga ya penjelasannya. Dalam telinga adalah bagian dalam yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking di saat kita membersihkan telinga. Nah, jadi kalau ibu misalkan ada kotoran, mohon maaf kan diambil ya pakai ini. Nah, itu biasanya ibu-ibu hanya bisa ambil sampai ujung aja, ujung telinga dalam. Tidak sampai dalam banget. Nah, itu batasan yang masih diperbolehkan, yaitu yang masih bisa dijangkau oleh telinga kita. Gimana kalau misalkan pakai cotton bud? Nah, cotton bud itu ibu cek aja, itu cotton budnya melebihi area kelingking kita nggak gitu. Pasti masuk ya, pasti melebihi. Makanya ketika siang hari sebaiknya tidak usah cotton bud ya, tidak usah korek-korek kuping. Takutnya nanti cotton budnya masuk, akhirnya masuk ke dalam area dalam dan akhirnya membatalkan puasa kita. Seperti itu. Jadi memasukkan sesuatu ke bagian yang masih bisa dijangkau oleh jari kelingking itu tidak membatalkan puasa. Baik itu kita masukkan pakai jari atau pakai cotton bud, atau kita masukkan misalkan kertas, gatel gitu kita masukin kertas, atau misalkan ibu-ibu pakai earphone. Nah, earphone ya ada ya, earphone yang buat dengerin musik, dengerin apa? Ceramah atau dengerin ngaji ya. Itu earphone itu kan ibu pasang di ujung saja, itu tidak batal. Jangan. Tapi kalau earphone-nya nauzubillah misalkan kapasnya atau busanya masuk ke dalam gitu nggak sengaja, maka bisa membatalkan puasa. Jadi kalau misalkan bulan puasa pengen dengerin ngaji, pengen dengerin murotal pakai earphone itu boleh. Ya, asalkan batasannya yang jari kelingking kita bisa jangkau saja. Akan tetapi kalau kita memasukkan sesuatu melebihi dari bagian yang dijangkau jemari, seperti masukin korek kuping atau air ya, maka hal itu membatalkan puasa bagi pendapat sebagian besar ulama. Jadi jumhur ulama mengatakan memasukkan sesuatu ke area kuping ya, seperti itu. Tetapi kalau selain mazhab Syafi'i tidak batal, Bu. Ya, misalkan kemasukan air gitu, tidak batal. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang lebih kuat pendapatnya itu membatalkan puasa. Jadi karena kita kebanyakan di Indonesia itu memakai mazhab Syafi'i dan kita memang tidak diperbolehkan untuk pindah-pindah mazhab seenaknya. Nah, memang kalau misalkan lagi sakit harus tetes telinga gimana? Karena sesuatu itu darurat, nggak apa-apa kita pindah mazhab saat itu saja, saat sakit. Nanti ketika sudah sembuh sakit telinganya, mau kita kembali lagi ke mazhab Syafi'i yang membatalkan puasa jika memasukkan sesuatu ke dalam area yang dalam telinga seperti itu. Tetes mata tidak batal, ya karena bukan lubang yang disebutkan di sini, ya. Ya, tetes mata itu walaupun ketika kita meneteskan mata ada rasa pahit nggak sampai tenggorokan, itu tetap tidak membatalkan puasa. Ya, karena yang membatalkan puasa apabila kemasukan sesuatu ke bagian mulut ya, tertelan terus hidung sampai batas atas sini dan telinga sampai batas jari kelingking yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking. Mata, karena mata itu tidak termasuk dari 5 lubang yang disebutkan tadi, maka tidak membatalkan. Misalkan ibu-ibu berwudu, terus cuci muka, airnya itu masuk ke mata, tidak batal. Ya. Terus kita pengen netesin mata karena perih, atau karena sakit, atau karena memang sakit mata dan harus tetes tetes mata terus, maka itu diperbolehkan ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu kelilipan lagi naik motor, masuklah pasir sedikit di mata kita, maka itu tidak membatalkan ya. Jangan dipindah-pindah, Nak. Astagfirullah. Ya, makasih. Ya, boleh.
Nah ini ya telinga tadi ya, telinga itu sebagian besar ulama berpendapat dia sesuatu yang melebihi batas jari kelingking kita bisa masuk, maka membatalkan, baik itu air ataupun benda padat lainnya, seperti itu. Ya digeser lagi, nah digeser. Nah, nih, nah selanjutnya mohon maaf, jalan depan, alat buang air kecil ya. Nah, alat buang air kecil nih kita namanya puasa, boleh nggak Bu buang air kecil? Nah, boleh ya, nggak batal ya. Karena kalau ada yang paham nggak boleh buang air kecil bulan Ramadan, nanti puasanya batal. Nah, jadi kalau bulan Ramadan itu kita diperbolehkan untuk buang air kecil, kentut juga boleh, mohon maaf ya, buang angin boleh. Nah, kalau misalkan bagaimana kalau ibu-ibu buang air kecil di bulan Ramadan? Cara membersihkan atau istinja ya. Istinja itu apa Bu? Istinja itu adalah bersuci atau toharoh menggunakan air. Kalau istijmar itu menggunakan selain air, bisa pakai apa? Pasir, batu, tanah, debu atau tisu, kertas ya. Tapi alhamdulillah karena di Indonesia ini produksi airnya banyak, kita buang air kecilnya pakai air kecil. Mohon maaf, ibu-ibu kan harus membersihkan kewanitaan ya. Itu bagaimana kalau misalkan cara membersihkannya, sedangkan kalau kemasukan lewat jalan depan maka batal. Nah, jadi kalau ibu-ibu mohon maaf pengen membersihkan area kewanitaan setelah buang air kecil, itu cukup dibasuh-basuh dengan perut jemari saja. Nah ini, jadi mohon maaf area mohon maaf vagina yang terbuka saja. Nah, jadi area vagina mohon maaf yang bagian dalam itu jangan sampai kita masukkan jari ke dalamnya, maka bisa membatalkan. Ya, termasuk di situ ibu-ibu mohon maaf ceboknya pakai sabun kewanitaan atau pakai cairan kewanitaan, maka itu bisa membatalkan puasa kita ya. Atau misalkan ibu-ibu memasukkan obat kewanitaan atau misalkan obat pil majakani itu ya, untuk merapatkan, itu juga bisa membatalkan puasa kita. Jadi ini nggak apa nih. Ini. Ya, jadi memasukkan sesuatu ke dalam lubang kemaluan adalah membatalkan puasa, biarpun dalam kondisi darurat. Misalkan kita memasukkan jari kita harus buang, misalkan gatal area dalam terus kita masukkan jari kita buat digaruk, itu bisa membatalkan puasa. Seperti itu. Ya. Di pesawat ada air. Pakai tisu membersihkan ujung yang area terbuka. Nah, jadi ya. Jadi gini, misalkan ibu-ibu, mohon maaf ya saya praktekkan. Nah, jadi kalau misalkan kita buang air kecil itu membersihkannya tuh cukup dioles-oles ataupun ujungnya area kalau misalkan kita jongkok itu terbuka, itu saja. Nah, jangan sampai terus ibu masukin terus dibengkokin. Biasanya kan kita suka dibengkokin ya, biar apa? Membersihkan lendir-lendir itu ya. Nah, itu bisa membatalkan. Nah, ya, jadi hanya bibir vagina dan lubang untuk buang air kecil saja. Lubang yang bagian lebih dalam lagi itu mohon maaf, kalau kita masukkan jemari bisa membatalkan puasa kita. Makanya kalau misalkan buang air kecil di bulan Ramadan itu mohon maaf ceboknya agak hati-hati. Kita pertama harus bersih, yang kedua jangan sampai kebablasan jarinya. Ya, karena mohon maaf kalau sudah
punya anak sering melahirkan memang agak longgar. Nah itu mohon maaf ya. Jadi jangan sampai ini ilmu nggak apa-apa. Nah jadi kalau ibu-ibu mohon maaf kalau buang air kecilnya posisi jongkok itu area yang terbuka saja yang dibasuh seperti itu. Nah, memasukkan sesuatu ke dalam lubang kemaluan adalah membatalkan puasa walaupun dalam kondisi darurat. Contohnya pengobatan. Ya, pengobatan memasukkan obat ke lubang kemaluan atau memasukkan pipa ya untuk mengeluarkan cairan dari dalam vagina kita itu juga bisa membatalkan puasa. Nah, mohon maaf kalau misalkan ada orang yang punya penyakit kewanitaan, misalkan keputihan apa, nah itu harus dicek lendirnya. Maka ketika dimasukkan sesuatu untuk mengambil cairan itu, maka itu bisa membatalkan puasa dia. Seperti itu. Termasuk kita memasukkan jemari bagi seorang wanita itu juga membatalkan puasa kita juga. Seperti itu. Ini enggak nyala. Oh nanti nyala lagi. Ya, obat-obatan kewanitaan. Karena memang ada obat itu pil itu harus dimasukkan dari area kemaluan karena dia sedang pengobatan, itu juga ada. Nah, maka ketika di bulan Ramadan bisa melakukan pengobatannya di malam hari seperti itu. Yang penting jangan di siang hari bulan Ramadan atau masih dalam jam puasa kita. Maka dari itu para wanita yang bersuci dari bekas buang air kecil harus sangat hati-hati ketika kita membersihkannya. Ketika membersihkan sisa-sisa buang air kecil. Karena jangan sampai kita niatnya pengen bersuci, pengen bersih, tapi akhirnya malah membatalkan puasa kita. Termasuk kita memakai obat, semprot ya, shower semprot di kloset biasanya ada ya. Terus kita sentor gitu, itu airnya nanti masuk maka bisa membatalkan puasa kita. Seperti itu. Kalau selain bulan puasa nggak apa-apa, ya. Ya di area ini aja, ya lubang-lubang yang depan aja boleh. Bagi wanita yang ingin beristinja atau melakukan membersihkan sisa buang air kecil itu, hendaknya membasuh bagian yang terbuka di saat ia jongkok saja dengan perut jemari. Nah ini perut jemari ini biasanya ujung sini. Ini area perut jemari. Dan tidak perlu memasukkan jemari ke bagian yang dalam. Nah, jangan sampai jemarinya terus area yang bisa dibengkokin jemari. Nah ini sudah batal. Nah seperti itu. Karena hal itu bisa membatalkan puasa kita. Ya mohon maaf sekali. Termasuk misalkan melakukan ini USG lewat. Saya pernah soalnya waktu keguguran di Mesir itu saya melakukan USG-nya pakai bagian bawah. Jadi dimasukkan pipa segini, itu masuk ke area bawah. Nah itu juga membatalkan puasa kalau dia berpuasa. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau USG bagi wanita sebaiknya USG yang bagian perut saja, jangan yang USG dari dalam. Itu bisa membatalkan puasa. Ini aja air putih, makasih. Ya. Ada pertanyaan Bu? Area kewanitaan? Enggak ya? Ya, insya Allah. Selanjutnya juga ada lubang bagian belakang, ya, yang untuk tempat buang air besar. Nah itu. Jika ada orang memasukkan sesuatu ke lubang belakang, biarpun dalam keadaan darurat. Nah, misalkan ibu-ibu, mohon maaf, ada yang sembelit ya, terus pengen pakai dulu pil ya, jangan sebut merek, pil untuk pencahar ya, pil itu harus dimasukkan ke area dubur, maka itu batal puasanya ya, walaupun perasaan juga itu kan bagian bawah, bukan bagian area tenggorokan, tapi itu termasuk membatalkan. Jadi kalau misalkan sembelit nanti malam aja sebelum tidur, seperti itu
pakai obatnya seperti itu. Nah, walaupun dalam pengobatan juga termasuk membatalkan puasa. Kalau memang dia benar-benar sakit, mohon maaf, misalkan ada orang yang sakit ambeien ya, harus dicek bagian dalam seperti itu, harus diobati. Sebaiknya dia tidak usah berpuasa, karena termasuk mengambil rukhsah ataupun keringanan. Termasuk kita memasukkan jemari saat istinja. Nah ini jemari ya, itu sama nanti kayak seperti kita membersihkan area depan. Nah, jadi kalau misalkan ibu-ibu setelah buang air besar di bulan puasa, ketika masih puasa, maka cara yang benar ketika beristinja cukup membersihkan bagian alat buang air besar dengan perut jemari saja. Nah ini, jadi cukup lubang yang ujung aja. Nah dibersihkan tanpa harus memasukkan jemari ke bagian dalam. Mohon maaf ya Bu ya, kalau misalkan ada nggak yang pernah lagi BAB, mohon maaf BAB-nya keras, terus kita masukkan sampai dalam ujung jemari kita, pernah ya? Itu kalau di bulan kita masih dalam kondisi puasa, maka itu batal puasa kita. Nah maka ibu-ibu caranya gimana? Ketika sahur banyak air putih, banyak buah, sayur ya. Jangan cuma pakai mie instan sahurnya, nanti kurang serat. Akhirnya ketika siang hari mau BAB sembelit. Nah, jadi ketika ketika bulan Ramadan sebaiknya kita perbanyak serat seperti itu agar lancar. Nah, alhamdulillah pembahasan tentang 5 lubang yang bisa membatalkan puasa sudah selesai. Masuk ke nomor 2 ya, nomor 2 yang bisa membatalkan puasa yaitu, mohon maaf ya, bisa dibaca ya, itu karena ada yang lagi makan, saya nggak enak ya seperti itu ya. Jadi mohon maaf kalau muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa, baik dilakukan dengan wajar atau tidak. Jadi kalau misalkan memang sengaja dia rogoh-rogoh mulutnya atau mencium bau-bau busuk biar dia bisa muntah, maka itu termasuk muntah yang disengaja, maka bisa membatalkan puasa. Berarti kalau misalkan tidak sengaja tidak batal. Nah, misalkan saya pernah bawa santri karena jalan dari Gunung Kidul ke sini itu kan belok-belok ya Bu. Nah, tengah jalan berhenti ternyata mohon maaf dia muntah di tengah jalan. Setelah itu dia berkumur, lanjut lagi puasanya karena dia kuat seperti itu. Tapi kalau sudah muntah-muntah lemes, itu sebaiknya batalkan saja karena ayat takutnya dehidrasi seperti itu. Karena apa Bu? Rukhsah atau keringanan itu termasuk anugerah atau yang diberikan oleh Allah untuk hambanya. Kalau misalkan memang kita tidak kuat berpuasa, orang sakit diberi keringanan tidak puasa, kita ambil rukhsah itu, maka kita dapat pahala. Atau ibu-ibu perjalanan jauh safar, dibolehkan sama Allah tidak berpuasa, ya kan? Wa ala safarin, ya kan? Fa'idatu min ayyamin ukhar. Wa in kuntum mardo aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhar. Kalau kamu lagi sakit, lagi safar, boleh tidak berpuasa, cukup diganti di hari lain selain bulan Ramadan. Jadi kalau ibu-ibu misalkan perjalanan umroh bulan puasa, saya kalau puasa bisa pingsan ini di pesawat, boleh ambil rukhsah tidak puasa. Ketika ibu ambil rukhsah itu maka dapat pahala. Tapi kalau ibu-ibu memang kuat, perjalanan umroh pengen puasa, tetap dilanjutkan juga boleh, sama-sama dapat pahalanya juga seperti itu. Nah, jadi kalau orang lagi sakit, memang Allah sudah perintahkan di Al-Quran boleh mengambil hari lain selain hari Ramadan puasanya, maka kita boleh ambil rukhsah itu. Misalkan ibu perjalanan, Allah sudah kasih keringanan sholat dikosor, jamak 2-2. Kalau ibu ambil rukhsah itu, maka ibu dapat pahala. Ya, tapi kalau ibu saya nggak pengen, saya pengennya sholat
sholatnya 4-4 ya silahkan aja. Tapi kalau ibu ambil rukhsahnya, ibu dapat entengnya, ibu dapat pahalanya, seperti itu. Jadi mohon maaf kalau misalkan setelah membuang muntah dari mulut, maka sebaiknya berkumur, ya, berkumur agar tidak ada sisa dari muntah itu yang tertelan, yang bisa membatalkan puasa. Ini ada 9, ya, ada 9. Yang ketiga adalah mohon maaf bersenggama. Bersenggama artinya apa, Bu? Suami istri. Ya, berhubungan suami istri. Yang nggak punya suami aman berarti. Aman saja. Aman. Ya, bersenggama atau berhubungan suami istri, berhubungannya maksudnya berhubungan jima. Ya, bukan berarti berhubungan ngobrol terus batal, tidak. Atau ibu dicium suami, batal aku puasanya, enggak. Nah, jadi bersenggama adalah jika seorang suami telah memasukkan semua bagian kepala kemaluannya ke lubang kemaluan istri dengan sengaja dan kondisi sadar kalau dirinya sedang puasa, maka puasanya menjadi batal. Nah, jadi seperti itu. Emang ada ya Bu ya orang yang nggak sadar melakukan hubungan? Walau alam ya. Di sini karena dijelaskannya secara sengaja dan sadar. Dia benar-benar sadar dia lagi puasa, tapi mohon maaf dia tidak bisa menahan syahwatnya. Akhirnya melakukan hubungan dengan istrinya. Maka batal puasanya. Selain batal nanti ada kafarat, ya, kafarat atau denda seperti itu. Dendanya nanti setelah ini, ya. Adapun bagi sang istri, biarpun yang masuk belum semua bagian kepala kemaluan sang suami, ya. Misalkan mohon maaf belum utuh masuk semua, terus ingat misalkan lagi puasa gitu. Tapi sudah masuk dan melewati batas yang terbuka, batas lubang yang terbuka saat ia jongkok, maka saat itu puasanya sang istri sudah batal. Ya, dan batalnya sebentar. Sang istri saja yang batal. Batalnya bukan karena berhubungannya, bukan karena masuknya, tetapi batalnya karena apa? Sudah masuk melewati lubang yang area dalam, ya, yang batas lubang yang terbuka, ya. Jadi ibu nanti setelah ini mau sholat zuhur bisa dicek. Ketika jongkok, mohon maaf, lubang yang terbuka tuh sampai mana sih? Nah itu dipraktekkan masing-masing. Kalau melebihi itu berarti batal, ya seperti itu. Tapi mohon maaf Bu ya, walaupun misalkan suami secara lagi puasa terus melakukan itu, pada dasarnya yang ditakutkan itu adalah apa? Keluarnya mani. Nah, otomatis kalau sudah bersyahwat nanti akan keluar mani. Jadi batalnya suami nanti karena keluarnya air mani. Seperti itu. Kalau batalnya istri disebabkan karena masuk ke dalam area dalam. Ya? Yang dicium apa Ibu? Ya, jadi gini Bu, kalau bulan puasa pengen pelukan sama suami, pengen kelonan satu selimut ya, itu boleh, asalkan suaminya bisa menahan syahwatnya, jangan sampai keluar air maninya. Nah, tapi kalau misalkan ibu dan suami bisa menahan syahwat, maka tidak apa-apa. Ya, jadi kalau misalkan Mbak Arum dicium suaminya gitu Mbak Arum ya, itu tidak batal. Tapi mohon maaf kalau habis mencium istri, air maninya suami keluar, maka batal puasa suami.
istrinya nggak batal, seperti itu. Ya. Nah, ini ada hukuman ya Bu ya, hukuman atau kafarat denda yang melakukan di bulan puasa ya. Ini hukumannya bisa dibaca ya, hukuman bagi orang yang senggama atau melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Yang pertama jelas dia wajib mengqadha puasanya. Nah ini ya, wajib mengqadha puasanya. Mengqadha artinya mengganti puasa di hari lain selain bulan Ramadan. Dan di bulan-bulan yang diharamkan puasa, ada sholat bulan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari tasyrik ya, 11, 12, 13 Zulhijjah. Terus di bulan-bulan itu haram puasa ya. Bulan Ramadan itu dia bisa mengqadha puasanya di bulan selain Ramadan dan di bulan-bulan yang diharamkan untuk berpuasa, di hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Diqadhanya kapan? Jangka waktu mengqadha puasa itu setahun ya, dari bulan berarti Syawal ya, bulan Syawal sampai ketemu Sya'ban lagi. Nah itu. Jadi ibu-ibu yang masih punya utang puasa, segera 2 minggu lagi puasa insya Allah ini. Masih ada waktu mengganti puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, nah ini hukuman atau kafarat denda ini harus dilakukan berurutan, tetapi diambil salah satu saja Bu. Membayar kafarat atau denda kafarat bersenggama di siang hari bulan Ramadan ya, atau di jam-jam masih dia diharuskan untuk berpuasa. Yang pertama ada memerdekakan budak. Nah ini budak itu bahasa Haya ya, di zaman-zaman jahiliyah itu suka banyak orang beli budak terus diperlakukan semaunya. Nah nanti bagi yang membebaskan dia membayar dan budaknya bisa bebas. Nah itu jadi membayar kafarat atau denda hukuman orang yang berhubungan berjima di bulan Ramadan, maksudnya di hari jam puasa. Maka dia yang pertama boleh memilih, boleh memerdekakan budak. Yang kedua, dia boleh berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, ini pilihan yang kedua. Yang pertama kan kita memerdekakan budak. Kayaknya di Indonesia nggak ada budak gitu misalkan. Oh yaudah, berarti pilih yang kedua. Waduh, berat, nggak kuat gitu. Akhirnya pilihan yang ketiga, memberi makan it'amu sitina miskinan. Ya, it'am memberikan 60 fakir miskin, memberikan makan fakir miskin. Memberikan makannya dengan syarat makanan yang bisa digunakan untuk zakat fitrah, Bu. Zakat fitrah itu berapa ya? Nah, ya kalau zakat fitrah itu 2,5 kilo sampai 3 kilo, tapi kalau kafarat dendanya ini hanya 7 on beras atau 1 mud saja. Ya, memberi makan kepada 60 orang miskin, setiap orang miskinnya mendapatkan 7 on beras. Sama kayak orang bayar fidyah. Nah, fidyah itu juga ukurannya 1 mud. Nah, tolong dibedakan, kalau fidyah itu berbeda dengan kafarat denda ketika berjima. Jadi kalau orang yang berjima, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan melakukan jima, maka dendanya itu memberi makan kepada 60 fakir miskin. Satu orangnya 1 mud. Ya, satu orangnya 1 mud 7 on.
Tapi kalau fidyah itu memberi makan 1 hari puasa yang ditinggalkan, memberi makan 1 orang miskin. Jadi misalkan selama 30 hari tidak berpuasa karena sakit. Bukan sakit, karena sakit tua misalkan. Karena sakit tua, kalau dia puasa pun nggak akan kuat. Nah, akhirnya atau orang yang sakit parah, dia tidak bisa membayar, tidak bisa berpuasa. Akhirnya dia cukup membayar fidyah, yaitu 1 hari 1 orang miskin. Jadi kalau 30 hari tidak puasa, fidyahnya 30 orang miskin. Jadi satu orang fakir miskin kita kasih 1 mud gitu. 1 mud senilai sekitar 7 on beras. Ya, tapi kalau misalkan kafarat denda hukuman senggama ini 60 fakir miskin, ya. Denda yang harus dibayar salah satu saja dengan berurutan. Jika tidak mampu yang pilihan memerdekakan budak, dia boleh ambil yang kedua, berpuasa, ya. Syahro ini mutatabi'an. Dia berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Au it'amu sitina miskinan, atau memberikan 60 fakir miskin, memberi makan 60 fakir miskin. Ini hukuman ya, semoga kita tidak kena. Insya Allah semuanya imannya kuat ya Bu ya. Amin. Ya. Insya Allah. Yang keempat, keluar air mani dengan sengaja. Nah, mani ini punya siapa Bu? Laki-laki ya. Laki-laki yang sudah usia balik. Ya, baik itu masih anak-anak, kalau sudah balik ya dia bisa mengeluarkan air mani. Mengeluarkan mani dengan sengaja dengan mencari sebab keluarnya mani. Contohnya, dia tahu kalau misalkan nyium istri, meluk istri, senggolan sama istri, langsung bersyahwat. Nah, atau dia dengan sengaja menyentuh kemaluannya. Mohon maaf ya, misalkan kemaluannya diremas-remas, ya, digesek-gesek, biar apa? Biar maninya keluar. Maka itu batal puasanya. Maka puasanya menjadi batal karena keluar mani tersebut dengan sengaja. Jadi perlu digarisbawahi, keluar mani yang membatalkan hanyalah yang disengaja. Ya, karena saya suka dapat pertanyaan, gimana kalau lagi tidur terus mimpi hubungan suami istri, mimpi berjima, bangun-bangun kasurnya basah. Maka itu tidak membatalkan. Karena apa? Karena tidak disengaja. Tapi dia wajib mandi besar, wajib mandi junub. Akan tetapi tidak menjadi batal jika seandainya keluar maninya itu tanpa sengaja, seperti mimpi, dan di saat terbangun menemukan cairan di celananya, maka yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Misalkan kita punya cucu, punya anak, dia masa baliknya di bulan Ramadan, bangun-bangun, Bu, kok kasurku basah? Walale sudah balik, alhamdulillah. Maka kita suruh aja dia mandi junub, mandi besar, dan dilanjutkan tetap berpuasa. Nah, ini yang kelima, ada hilang akal ya. Hilang akal tuh seperti gila ya. Terus mabuk dan pingsan. Jadi mabuk di sini maksudnya mabuk orang lagi perjalanan jauh itu loh, Bu. Ya, mabuk perjalanan terus pingsan, nah itu batal. Atau mabuknya memang mabuk minuman keras, itu juga batal. Terus hilang akal yang ketiga itu ada tidur. Tetapi kalau tidur, walaupun terjadi seharian penuh atau 2 hari dia tidur selama bulan puasa, maka tidak batal puasanya. Ya, misalkan dia tidur dari subuh
bangun-bangun subuh besoknya, maka puasa yang kemarin tetap sah. Ya, nanti sholatnya gimana? Sholatnya dikodok, diganti. Ya. Yang pertama jelas, kalau gila disengaja atau tidak disengaja, gila itu bisa membatalkan puasa. Walaupun gilanya cuma sebentar. Misalkan orangnya kumat-kumatan gilanya gitu. Cuman 5 menit gila terus sadar lagi, maka batal puasanya. Yang kedua, mabuk dan pingsan. Jika disengaja maka mabuk dan pingsan bisa membatalkan puasa. Biarpun sebentar. Kalau disengaja, ya, misalkan dia disengaja pengen pingsan biar batal puasanya, batal. Misalkan berjemur di siang hari akhirnya pingsan. Tapi kalau mabok dan pingsannya itu tidak disengaja, maka akan membatalkan puasa kalau pingsannya itu 1 hari, Bu. Nah, tapi kalau misalkan dia pingsan, terus sempat sadar, terus pingsan lagi, maka tidak batal puasanya. Nah, maka orang tersebut tetap sah puasanya asalkan sempat tersadar di siang hari walaupun cuma sebentar. Nah, ini jelas ya, haid. Yang keenam, haid bisa membatalkan puasa walaupun datangnya 2 menit sebelum maghrib. Ya Allah, 2 menit lagi azan maghrib, kok ada yang ngalir. Pas dicek darah, wah haid. Alhamdulillah sudah buka puasa. Bagaimana puasanya? Puasanya pahalanya tetap utuh, tetapi puasanya tidak sah. Ya, puasanya pahalanya tetap utuh, tapi puasanya tidak sah. Walaupun 2 menit lagi, ya Allah, cuma 2 menit mau dianggap aja puasaku hari itu, nggak bisa. Ya, tidak ada negosiasi. Ya, ibu-ibu nanti kalau misalkan itu berdoa yang banyak, ya Allah kalau haid siang hari aja pas lagi ngelak-ngelaknya gitu. Selanjutnya ini ya, ulama sudah sepakat bahwasanya mau puasa sunnah, mau puasa wajib, kalau haid itu haram berpuasa dan juga haram sholat ya. Nah ini orang yang haid itu sama seperti orang yang sakit. Haid, sakit dalam perjalanan safar, kalau tidak berpuasa saat itu maka cukup dikodok saja, tidak perlu membayar fidyah ya. Yang sakit seperti apa yang membayar fidyah? Misalkan itu sakit tua ya, memang dia sudah tua, tidak kuat puasa, setiap puasa pingsan, nah kapan mau berpuasanya gitu, maka bayarkan saja fidyahnya. Kalau 30 hari nggak puasa berarti dibayarkan 30 kali 7 on dibagikan ke 30 orang. Boleh satu waktu, boleh setiap hari nyicil ngasih satu orang, seperti itu. Bagaimana kalau uang senilai beras itu boleh ya. Uang senilai beras kita kasihkan ke Lazis, nanti dibelikan beras sama Lazis, boleh ya. Jadi ahlul ilmi sepakat wanita yang haid itu wajib mengqadha atau mengganti puasanya di hari lain selain bulan Ramadan, tetapi tidak wajib membayar fidyah. Hadisnya dulu hadis dari Aisyah, dulunya kami ditimpa haid, maka kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi sholatnya tidak perlu diganti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini saya ceritakan singkatnya aja. Bagaimana kalau ibu-ibu, mohon maaf, belum sempat mandi junub ya, mandi besar. Mohon maaf, misalkan sebelum sahur melakukan hubungan jima dengan suami, terus lanjut sahur, lanjut azan subuh, maka puasanya sah ya, asalkan sudah niat dari malam. Jadi puasa ibu tetap lanjut. Ketika mau sholat subuh, ibu-ibu mandi besar dulu ya.
Sama kalau ibu-ibu misalkan belum sempat mandi setelah haid ya. Ya misalkan jam 4 haidnya berhenti. Terus dari semalam, ya Allah kalau besok saya berhenti darah haid, saya mau puasa. Maka asalkan sudah niat dari semalam untuk puasa, walaupun ketika pagi belum sempat mandi besar setelah haid, maka puasanya tetap sah. Jadi itu berlaku bagi orang yang haid atau orang yang punya hadas besar karena junub dan belum sempat mandi, sudah masuk waktu subuh, maka puasanya tetap sah. Nah selanjutnya melahirkan. Melahirkan itu baik itu melahirkan karena keguguran ataupun melahirkan bayi sempurna, itu tetap membatalkan puasa. Yang ke-8 sudah mau selesai. Yang ke-8 nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Jadi rahim kita sudah keluar semua isinya, bayinya sudah keluar, ataupun bakal janin ataupun calon bayinya misalkan keguguran, nauzubillah, terus sudah keluar terus dia mengeluarkan darah nifas, maka nifas itu hukumnya seperti haid, dia diharamkan untuk berpuasa. Maka kalau misalkan dia lagi puasa jam 12 siang melahirkan, maka batal puasanya. Nah seperti itu. Sama kayak orang melahirkan, Bu. Orang melahirkan itu ada yang tidak mengeluarkan nifas loh, Bu. Misalkan bayi lahir jam 7, bersih, darahnya nggak ada. Maksudnya bukan darah melahirkan loh, darah nifas. Jadi darah nifas itu darah yang masih terus menerus mengalir setelah dia selesai proses melahirkan. Ketika itu jam 7 bayi keluar, nifasnya nggak ada. Terus jam 9 ternyata baru keluar darah nifasnya. Nah, yang pertama ketika dia sudah melahirkan pun, ketika melahirkan dihukumi batal puasanya. Nah, nanti ketika dia nifas berarti dia tidak berpuasa karena nifas. Ada pula seperti ini, Bu. Orang nifas 40 hari ya biasanya. Baru 10 hari darah nifasnya berhenti. Ya, baru 10 hari darah nifasnya berhenti. Akhirnya dia mandi, sholat, dan puasa. Ternyata baru setengah hari dia berpuasa, darah nifasnya lanjut lagi, maka batal puasanya. Seperti itu ya. Wanita nifas hanya wajib mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Yang ke-9 terakhir, murtad. Murtad adalah keluarnya seseorang dari Islam. Baik itu dia tidak mengakui adanya Nabi Muhammad, tidak mengakui Muhammad itu utusan Allah, dia itu tidak percaya akan qada qadar atau tidak percaya adanya Allah, itu sudah termasuk murtad. Atau dia percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu juga termasuk murtad. Ya. Misalnya ada orang yang sedang berpuasa, tiba-tiba ia berkata bahwa ia tidak percaya kalau Nabi Muhammad adalah nabi atau adalah utusan Allah, Rasulullah. Nauzubillah, dia menjadi murtad. Nah, yang ini singkat aja tentang wanita hamil dan menyusui, ya Bu ya. Jadi sebenarnya ini ibu-ibu bisa langsung lihat bagannya aja, ya, bisa difoto. Ini wanita hamil dan menyusui. Nah ini. Ya, tabel masalah qada dan fidyah. Orang yang boleh meninggalkan puasa pertama anak kecil, ya, anak kecil yang belum balik, dia tidak wajib mengqada, tidak wajib fidyah. Ada anak kecil usia 2 SD puasa, setelah itu misalkan dia sakit, terus di hari itu dia nggak puasa, maka dia tidak wajib mengqada.
karena dia belum balik, seperti itu. Yang kedua, gila yang tidak disengaja. Gila yang tidak disengaja, dia tidak wajib mengqadha dan juga tidak wajib membayar fidyah. Itu orang gila. Selanjutnya, bagaimana kalau gilanya disengaja? Dia wajib mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Sakit yang ada harapan sembuh, itu dia wajib mengqadha saja dan tidak wajib membayar fidyah. Selanjutnya, sakit yang tidak ada harapan sembuh, misalkan sakit tua, dia tidak wajib mengqadha, tapi wajib bayar fidyah saja. Terus orang tua yang sehat tidak berpuasa, maka dia wajib orang tua yang sakit, dia hanya wajib membayar fidyah saja, tidak wajib mengqadha. Orang bepergian atau musafir wajib qadha saja, tidak wajib fidyah. Nah, sekarang bagaimana orang yang hamil dan menyusui? Ini kalau ada di situ tidak hamil, menyusui dan hamil karena dikhawatirkan janinnya, bayinya, maka dia wajib membayar. Nih, kalau misalkan khawatir akan bayinya saja, dia wajib mengqadha dan bayar fidyah. Nih yang ketiga, khawatir akan bayinya saja. Misalkan dianya sehat, tetapi kalau dia puasa, bayinya tidak sehat, sakit atau bahkan mengancam nyawa bayi, maka nanti dia bayar fidyah plus qadha. Tapi kalau dia hamil menyusui, cuman khawatir dirinya, kalau aku puasa aku bisa pingsan, tapi bayiku sehat, maka dia wajib qadha saja, tidak wajib bayar fidyah. Kalau misalkan dia khawatir akan dirinya dan bayinya, aku kalau puasa lemes, bayiku juga ikut lemes, maka dia wajib qadha aja. Nah, jadi yang wajib membayar fidyah untuk orang hamil dan menyusui hanya jika khawatir akan bayinya saja. Atau misalkan dia setiap tahun hamil menyusui. Kapan mau puasanya, Bu? Maka dia boleh bayar fidyah dulu. Nanti puasa yang bulan Ramadan di repel bulan Ramadan entah tahun kapan. Ya, jadi tetap qadhanya dicicil. Nah, ya, haid wajib qadha aja, tidak wajib fidyah. Nifas wajib qadha aja, tidak wajib ya, alhamdulillah ya, itu ya sudah selesai ya. Ini bisa di foto ya. Yang punya utang puasa itu diperkenankan menggantinya di sepanjang 1 tahun setelah bulan Ramadan, selain hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Cara niat puasa qadha sama dengan niat puasa Ramadan. Tetapi ibu-ibu tinggal menambahkan, kalau puasa Ramadan berarti nawaitu shauma Ramadan, kalau puasa qadha nawaitu shauma qadhaan lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Ya, tadi untuk penjelasan yang kafarat ya, yang kafarat ini saya bilangnya apa? Memberi makan kepada 60 fakir miskin dengan syarat makanan yang bisa digunakan untuk zakat fitrah, bukan seukuran zakat fitrah. Mohon dipahami, karena ada yang pahamnya sama kayak zakat fitrah. Enggak, zakat fitrah itu 2,5 sampai 3 kilo. Tetapi makanan yang bisa diberikan kepada 60 fakir miskin ini makanan yang bisa digunakan untuk zakat fitrah. Contohnya apa? Beras. Kalau dia pakai kurma berarti pakai kurma. Kalau makanan pokoknya jagung berarti pakai jagung ya. Jadi mohon digarisbawahi, bukannya ukurannya sama kayak zakat fitrah, hanya jenisnya digunakannya sama seperti yang digunakan ketika zakat fitrah. Kalau zakat fitrah 2,5 sampai 3 kilo. Kalau kafarat atau denda berhubungan di siang hari bulan Ramadan itu 1 mud ya.
1 mud itu senilai 7 on. Sama kayak ukuran fidyah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebentar. 9 hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama apa Bu? Memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Apa saja lubang? Mulut, telinga, hidung, lubang kemaluan, buang air kecil dan buang air besar. Selanjutnya yang kedua, muntah dengan sengaja. Selanjutnya yang ketiga, bersenggama. Selanjutnya hilang akal. Selanjutnya yang kelima, haid. Yang keenam yang keenam melahirkan. Yang ketujuh nifas. Yang kedelapan yang kesembilan murtad ya. Ya. Ada yang belum disebutkan? Ya, mabuk tadi masuk ke muntah dengan sengaja. Ya. Yang kesembilan itu murtad Bu ya. Ya, yang ketujuh, yang kedelapan itu nifas, yang ketujuh haid ya. Yang keenam haid ya. Yang ketujuh di sini yang ketujuh melahirkan. Jadi setelah haid melahirkan, nifas, murtad itu 9 yang bisa membatalkan puasa. Mungkin ada pertanyaan ibu-ibu? Nggih. Kalau memberikan makan kepada 60 miskin, itu kalau diberikan kepada 1 orang saja bisa, tapi juga sebanyak 60. Ya. Ini 60 fakir miskin ini sudah ada di ayat dalilnya di Al-Qur'an. Jadi memang wajib 60. Ya. 1 orang miskinnya 7 on beras. Ya. Ya, misalkan 1 kakak ada 10 orang, kita kasih semua ke kakak itu boleh. Nah, nanti ke kakak lain boleh gitu ya. Jadi ini perlu digarisbawahi, yang kita berikan adalah fakir miskin ya. Fakir miskin di sini apa? Yang pertama itu akrobun, orang-orang terdekat dulu. Misalkan kita punya tante, punya keponakan, punya saudara yang kurang mampu, kita kasih dulu ke dia. Baru orang-orang terjauh seperti itu. Tapi ini hukuman yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan di siang ya Bu ya. Nah, tapi kalau misalkan ibu-ibu ada misalkan mengurusi orang tua ya, mengurusi orang tua sudah sepuh banget nggak bisa puasa, itu 1 hari puasa yang ditinggalkan membayar fidyah 1 mud ya, senilai 7 on beras ya. Boleh juga senilai uang, misalkan kalau 7 on itu berapa? 15.000 ya. Nah, 15.000 ya. Misalkan kita ketemu tukang becak, kita kasih 1 kresek beras. Nanti ketemu tukang orang ke rumah minta-minta, kasih boleh. Yang penting terbagi sebanyak 30 orang miskin kalau 30 hari tidak berpuasa. Tapi kalau misalkan orang tuanya 10 hari aja berarti 10 orang miskin. Nah, ada lagi pertanyaan? Nggih. Tujuannya sebenarnya dibayarkan sebelum Idul atau boleh setelah? Ya, fidyah itu boleh dibayarkan saat itu juga atau boleh kapan-kapan. Nah, jadi misalkan hari ini kita ngurusin orang sakit sudah sepuh banget gitu ya. Nah, hari ini dia nggak puasa, hari itu juga dia boleh langsung bayar fidyahnya. Atau misalkan baru punya uangnya 5 bulan lagi juga boleh. Asalkan jangan sampai ketemu di bulan Ramadan selanjutnya. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Dikasihkan ke 1 orang itu boleh? Ya, satu hari puasa yang ditinggalkan 1 orang miskin. Ya, dikasihkan ke 1 orang. Ya. Ya, jadi hikmah dari fidyah ini adalah memberantas angka kelaparan Bu. Kalau ibu berikan hanya ke 1 orang, nanti yang lainnya nggak kebagian. Jadi itu agar meratakan agar orang yang
ketika bulan Ramadan tidak bisa makan, dia bisa makan. Jadi kita sebaiknya rata ya, rata ketika memberikan. Misalkan kita kumpulkan, kita masak, misalkan ada nasi, lauk, segala macam gitu, kita kasih ke tukang-tukang beca boleh, gitu. Seperti itu. Oke, yang tadi yang baju yang jilbab oranye dulu ya, gimana Bu? Oh, contohnya kuli bangunan gitu ya? Ya, kalau kuli bangunan itu kan apa? Misalkan dia mencoba puasa dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan memang tengah hari dia udah mau pingsan kalau nggak minum, maka boleh membatalkan, nanti dikodok puasanya. Gitu. Ya, nanti dia cara mengkodoknya gimana? Dia cari hari-hari yang lagi sepi nggak bangun. Nah, misalkan 1 bulan full dia bangun rumah, 2 minggu dia libur, ya udah 2 minggu tuh dia bayar nyicil kodoknya seperti itu. Oke? Ya, ya, yang penting senilai harga itu. Ya, misalkan tujuan itu harganya berapa Bu? Ya 15.000. Kita pengennya kita bentuk makanan yang siap makan, boleh. Misalkan kita beli nasi, minum, es teh gitu kan, ada paket nasi ayam lengkap es teh 15.000 kita beliin. Terus kita kasih, boleh. Ya. Monggo ibu-ibu boleh pilih, ada beras, ada telur, ada indomie, ada supermie, boleh. Misalkan 1 kresek kita kasih sembako, boleh. Atau boleh kita bentuk uang, misalkan kita kasih uang, nanti biar dibelikan sendiri, itu juga boleh. Ya, itu hanya permisalan takaran jumlah nominal. Nah, nominalnya senilai 7 on beras, seperti itu. Ada lagi Bu? Ya, kalau zakat fitrah itu dibayarkannya sebelum sholat id ya. Nah, itu ada yang bertanya sebenarnya berapa? Kalau saya, mohon maaf, saya ambil yang 3 kilo. Ya, ambil yang 3 kilo karena memang ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,75 kilo, ada yang 3 kilo. Nah, kalau ibu-ibu mau lebihkan 3 kilo, sempurnakan 3 kilo itu lebih baik. Tapi kalau mau ambil yang 2,5 kilo juga tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, itu zakat fitrah dibayarkannya di bulan Ramadan. Kapan aja, mau 1 Ramadan, 2 Ramadan, yang penting belum masuk khutbah, belum naik mimbar khutbah sholat id, seperti itu. Oke Ibu, pertanyaan? Oh ya, yang ke-7 melahirkan, oke. Mana? Oh ya.